Memang luar biasa di sini tuh rame nih mandan gak patut jane. Dan ada satu yang lagi viral. Ini dia CBR 2021. Tentunya ini adalah jalan terusan ya, yang kalau ke sana itu ke boom. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel GT Pro Motovlog. Mantap. Ya, pada video kali ini aku mau riding pagi. Nah, untuk tujuan kemana bang? Untuk tujuan ini sebenarnya sudah ditentukan. Nah, pada video pagi hari ini aku mau ke Ahas lagi, mau servis karena ini udah 3 bulan ya. Nah, untuk Ahas seperti biasa aku mau servis di Sam Sokaraja atau Surya Agung Motor Sokaraja, dan ini aku lewat jalan Gede SR nya Suparjo Rustam. Ramai banget. Memang luar biasa di sini tuh rame nih mandan gak patut jane. Ini untuk bodi-bodi udah tak copotin, sayap kanan kiri, fairing kanan kiri, terus cover tengah udah tak copot semua, jadi nanti lebih cepat harusnya sih. Dari mekaniknya nggak perlu buka ini itu kesuwen. Nah, iki piye jal, iki piye. Nah, melipir bae lah. Saya penting alon-alon. Kita tunggu selone. Kapan ya selone? Oh, ini habis motor. Yo, gas. Nah, untuk motor ini kurang lebih dia udah sekitar 1900 sekian. Kira-kira 1923, hampir 2000 km, dan memang udah harus wayahe perawatan ya, terutama ganti oli. Ini memang aku gak kenceng-kenceng ya, sekitar 71 72 kers di situ, karena ya memang belum servis, jadi ora enak wae rasane. Ora apa enak, bukan ora enak. Nah, hari ini luar biasa, langit cerah. Enak banget ya gue riding. Cuma hari ini kita melakukan peremajaan atau memanjakan si GTR ini. Ben luwih enak lagi. Woi, RX King, mantap pak. RX King, motor yang luar biasa itu. Tarikannya jan yoi. gas jengat, luar biasa. Gak kaya si GTR ini ya, beda banget karakternya. Entah kenapa RX King itu walaupun dia 2 tak itu kan memang karakternya harusnya jambak di atas ya, tapi nah RX King itu tarikan bawah jan luar biasa itu, gas jengat pokoknya lah. Ya motor banter lah intinya lah RX King itu. Premaningnya tetap RX King. Yang lebih banter lagi ada XZ sama RZR, itu ya kenceng itu. RXZ, RZR, TZM itu ya kenceng banget itu. Dan motor-motor zaman dulu itu emang luar biasa ya. Sing gawe itu mandan enggak ngotak. Tenaga sama cc nya itu jan bener-bener over spec banget sih, overestimate. Harusnya kan yo jenenge 2 tak ya. Nah, 4 tak kan 150 cc kan paling oleh ming 15 HP standar ya. Itu nek memang cunnya kecil, tapi nek dimaksimalin dia bisa sampai 18 atau 19 HP kayak si GSE gitu ya. Tapi nek 2 tak itu bisa 2-3 kali lipatnya, bahkan 3 kali lipatnya ya, hampir 3 kali lipatnya, 2,5 lah. Kayak Ninja itu 150RR itu dia bisa memuntahkan tenaga 36 HP nek nggak salah ya. Itu on wheel, bukan on crank. Bayang noe on cranknya piro 40-an. Itu malah hampir setara sama
250 cc 2 silinder 4 tak sekarang ya. Dan orang patut. Jadi ingin beli tapi ya duit orang anak wis gaib juga regane. Wis lah nganggo GTR bae. Apapun medannya GTR bae. Mantap, anjir. Tangan ngerem pak lah jan. Ini kita udah sampai ya, belok kanan dulu ya. Bismillah, monggo. Burung ramai banget. Alhamdulillah gak ramai banget. Sip. Kudune sih langsung wis. Oke. Sik. Wah, kayak kadoen. Oke, kita parkir sik. Bapak ini. Pagi? Nggih. Mau servis? Belum. Ya ini nomor antrian nih Mas, tapi tunggu dipanggil. Oh iya, siap nomor 5 nggih. Nggih, matur nuwun. Nggih. Oke, kita antri dulu sik. Nyoba dalam sik. Ya, oke, sekarang kita ada di ruang tunggunya servisnya. Nah, ruang tunggu itu ada di view-nya itu ada langsung di depan motor kita. Kalau kita servisnya di sini, berarti langsung bisa lihat motor kita di servis. Nah, tadi GTR kebetulan servisnya di ujung sono dan itu ketutupan gudang dari sini, akhirnya nggak bisa kelihatan. Oke, sambil kita nunggu servis, kita mau lihat-lihat dulu new unit di Ahas ini. Ada apa aja? Yang pertama, setelah ruang tunggu di sana, kita langsung ada CB 150 yang masih sama, yaitu K56E1. Kayak punya GTR, kodenya ya, sama. Masih pakai tralis kayak gini, atau twin tube frame atau apa namanya ini, dengan penguat aluminium alloy seperti ini ya. Ini untuk pipa masih sama kayak CBR series. TP juga masih sama, pipa knalpot masih satu. Nah, di sini yang beda, ini udah pakai wave disc brake ya, depan belakang. Tentunya udah full digital ya ini. Cuma nggak bisa dinyalain karena yo nggak ada akinya. Untuk penampakan depan masih sama kayak CP yang sebelumnya. Ini untuk VIN 2021 kalau nggak salah. Terus di sini ada permetikan, ada vario yang tentunya dengan striping baru. Ini warna yang spesialnya atau dove di sini dengan 2 pencet-pencetan dan masih sama sebenarnya dengan generasi sebelumnya atau VIN 2020, masih sama menggunakan DRL yang bisa jadi sen, jadi satu ini 150 cc. Lalu di sini ada Scoopy dan di sana ada CBR yang lama dan ada yang baru di sini. Ini ada PCX 160. Dia pakai ESP Enchant Smart Power ya. Ini di sini dia shocknya 2. Tentu kalau satu ya tidak bagus karena bobotnya cukup berat. Di sini kubikasinya dia 157 cm kubik atau 160 kurang dikit. Dan ini adalah warna merah Dove yang sangat bagus ya. Lalu perbedaannya dengan sebelumnya adalah di knalpot, dia udah ini mirip sama kayak GSX ya, GSX series, dia membulat. Lalu untuk bagian radiator juga sedikit berbeda. Apalagi disc brake masih sama ya, masih belum floating. Bukan floating, maksudnya belum wave.
Lalu di bawah sini, wow, ada penyimpanan yang cukup besar. Ini bisa buat naruh ikan. Sini ini juga rapi sekali ya di sini. Ini full pakai plastik yang dalam sini, plastik kasar, sininya doff. Ini juga sepertinya pakai hidrolik. Kita tidak perlu buka terlalu banyak. Lalu di sini ada manualan baru khas Honda, dan yang baru adalah speedometernya. Ini ada hazardnya yang di sini. Tombol-tombol sebenarnya masih sama, tidak terlalu beda jauh. Dan secara penampilan juga sebenarnya masih sama, tidak terlalu beda jauh. Ini pakai palang yang baru ya daripada sebelumnya. Ini yang versi yang tidak ABS. Oh, masih biasa, belum ABS. Ini PCX 160 2021. Lalu sebelahnya ada adiknya, Forza 150. Forza ADV. ADV 150 yang masih kurang lebihnya sama ya. Tidak ada yang jauh berubah. Ini knalpot masih sama, pakai Showa dia. 150 cc kubikasinya, dan tentunya sudah menggunakan full LED ya di sini. Panelnya dia full LED. Idling stop itu wajib, ada hazard juga. Ini Forza, ada Forza ADV, maaf. ADV di situ ada Genio yang udah full motif OM Honda ya. Pakai velg jari-jari, sebenarnya racing tapi model jari-jari dan warna spesial. Ya. Nah, untuk penampilan masih sama. Oh, bedanya yang itu speedometernya direndahin, kalau yang ini ditinggiin ya. Jadi ini bisa di adjustable 2 tingkat, bawah sama atas ini. Visor masih sama, tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya. Bannya luar biasa, besar sekali. Made in Indonesia. Dan ada satu yang lagi viral. Ini dia CBR 2021 ya, yang mirip banget sama kakaknya. Ini 150, yang itu 250. Oke, kita lihat dulu detailnya dari dekat. Beda ya dari generasi sebelumnya. Spionnya masih sama, pakai spion model lipat kayak gini. Untuk speedometer dia cuma, kalau nggak salah, dia pakai negatif display. Kunci masih sama ya, masih menggunakan anak kunci seperti ini. Yang membedakan adalah di suspensi, dia pakai Showa SSF BP atau big piston ya. Nah, kita bisa lihat di sini detailnya upside down yang luar biasa besar. Ini hampir sama ukurannya kayak punya ZX25R. Hampir mirip, big piston dia. Untuk pengereman masih sama persis sama kayak CB150 yang tadi. Dia belum pakai floating disc brake, tapi udah pakai model wave ya, yang membantu pendinginan lebih baik. Lalu untuk segi mesin kurang lebih seperti ini. Aku belum lihat kodenya berapa, tapi kalau nggak salah sama ini atau beda ya. Oke, kita lihat aja di sini. Ternyata masih sama ya, K56 S1. Bentar. Nah, itu K56 S1. Jadi kurang lebih masih sama, tenaganya juga kurang lebih tidak jauh berbeda. Di sini ada 6 speed DOHC dan ada airflow kayak gini, sampai ke belakang. Masih tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya sebenarnya secara mesin, tapi secara bodi ini hampir tidak jauh berbeda dengan kakaknya 250. Nanti kita lihat di sana. Untuk belakang dia ini double seat, tapi bisa dijadiin single seat pakai aksesoris. Overall ini sih tidak jauh berbeda secara mesin, namun secara tampilan benar-benar udah jauh berbeda. Lalu di samping sini ada CRF 250 Rally. Nah, ini motor yang sangat touring. Motor touring yang memang untuk touring, luar biasa. Ini PDI tag-nya juga banyak sekali.
lengkap depan belakang. Tentunya untuk motor harga di atas 50 juta dia harus sudah pakai instrumen yang full digital. Nah enggak yo, disayangkan sekali. Dia juga udah pakai upside down di sini yang sangat luar biasa besarnya. Untuk lampu dia pakai LED yang tersembunyi di sana ya. Ini dua seperti mata blue. Dan di sini ada plat untuk plat nomor. Dan tentunya karena ini rally dia harus menggunakan cc besar, ini 250 single cylinder. Ya. Ya, selanjutnya kami dipanggil, kita akan lihat dulu. Di sini ada CBR 250R. Ini masih sama ya, nggak terlalu jauh berbeda. Dia pakai upside down dari Showa juga, kuncinya masih biasa. Yes, pokoknya dilihat aja bedanya di mana. Yang jelas di sini dia pakai dua pipa ya, 2 silinder tuh. Nggak koyo adiknya, jelas ini lebih kencang. Ini kalau nggak salah sekitar 50, nggak sampai 50 ya, kurang lebih segituan HP lah, hampir 50 HP. Yang itu cuma 15 atau 16 atau 17 aku lupa. Nanti tak cantumin di bawah aja. Ini dia udah pakai floating disc brake ya, yang itu belum. Dan udah pakai model wave kayak gini. Depan belakang pakai model wave, tapi yang belakang belum floating ya, masih biasa. Dan tentunya knalpotnya ada 2. Ini pakai swing arm model banana ini, aluminium juga, luar biasa. Ini keren sekali, throttle by wire. Oke, kita akan langsung aja cek motornya dulu ya. Karena udah dipanggil tadi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sebenarnya adalah frame lanjutan dari video yang ini. Video ini frame lanjutannya. Loh, kenapa bang dibuat frame lanjutan? Jadi kemarin itu sempet kan aku servis, cuma sempat lihat-lihat juga barang-barang di motor-motor di Ahas Surya Agung Motor Soekarja. Cuma lagi ngerekam ternyata GoPro-nya itu baterainya habis dan nggak bawa baterai cadangan. Nah kemarin belum sampai closing dan yo wes lah, akhirnya closingnya dibuat di rumah. Nah untuk motor ini alhamdulillah setelah dicek itu dan diservis jadi lebih lebih enak, lebih mantap dan lebih enteng tarikannya si GTR ku ini. Nah untuk biaya servis ini seperti biasa standar servis motor 150 cc yaitu range harga sekitar aku kelalen pokoknya di atas 50.000 tapi di bawah 100.000, itu yang perlu dicatat. Dan yang diservis ada bang, yang diservis itu yang jelas dibersihin filter, box filter, terus ini injektor di cleaning juga injektornya, terus sama turtle body disemprot dikit sama carbon cleaner kalau nggak salah. Soalnya ya kayak yang kemarin tak bilang itu, aku tuh posisi motornya itu servisnya tuh di tempat yang kedua. Nah posisi tempat ruang tunggunya itu depannya langsung itu tempat servis motor keempat atau track keempat. Jadi aku nggak bisa lihat secara detail motor ini itu servisnya apa aja. Yang jelas kemarin itu sempat disemprot-semprot sedikit dari throttle bodinya. Nah ini udah kepenak sekarang, udah mantep, udah wes pokoknya tarikannya gitu ya. Wes pokoknya gitu aja intinya tentang melihat unit baru ya, sama sekalian servis. Jadi enaknya servis di situ tuh kayak gitu, kita selain servis kita juga bisa lihat unit-unit apa aja, termasuk unit baru yang mungkin di beberapa dealer itu nggak ada. Contohnya kayak CBR 250RR yang waktu video sebelumnya itu yang model Samurai X itu kan nggak di semua dealer ada. Nah di situ ada, kita bisa lihat langsung unitnya. Nah ini juga ada CBR 150R yang baru, yang kode mesinnya katanya sih K15R ya, tapi ternyata setelah tak lihat itu di video ternyata masih sama K56 S1 dan itu hampir mirip persis sama CB150R CBR
bukan CBR ya, Sonic sama GTR, karena di sininya itu, nah di sini pokoknya itu ada tulisan K56E1 yang tenaganya ya harusnya nggak terlalu jauh terpaut lah, mungkin beda 1, 2 atau 3 HP aja. Dan menurut saya dan menurutku beda HP itu yo banter ki numpak motor ki bonus ya, numpak motor banter ki bonus, tapi yang penting kita bisa nikmati dan memaksimalkan fungsi dari motor itu. Ya teman-teman, mungkin untuk video kali ini kayak gitu dulu aja. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa di like teman-teman suka video motovlog seperti ini, komen aja di bawah dan di subscribe ke channel GT Pro Motovlog apabila teman-teman belum. Support terus channel ini agar selalu bisa dan terus membagikan informasi buat teman-teman semua. Akhir kata, sampai jumpa di vlog atau video selanjutnya. See you, bye bye. Mantap. Boom.